Media MPDI TV menyajikan tontonan yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah mabadu. Pada kesempatan kali ini podcast MPDI TV kedatangan narasumber Ibu Umi, Kepala Sekolah SD Negeri 2 Sukaagung. Terima kasih Bu bisa menyempatkan untuk ngobrol bersama di podcast MPDI TV ini. Ya, menarik karena ada kepala sekolah yang perempuan beberapa kali saya melihat di kegiatan itu aktif. Jadi ya yang kita lihat kan adalah ya hari ini sudah menjadi apa, cuman kita tidak tahu prosesnya. Nah, dan kemudian hari ini kita akan mencoba bercerita, berbincang-bincang terkait bagaimana proses kilas balik sendiri, ya tentang bagaimana proses dari ibu. Kemudian yang kedua berbicara tentang sekolahan di SD Negeri 2 Sukaagung. Setelah itu ya program dan juga harapan besar terhadap sekolahan dan pendidikan di Kecamatan Bula ini terkhususnya. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, ini ada bandrek sahabat opat. Ini adalah hasil produk dari sahabat kita Asep Trisna Sopian, UMKM yang berada di Sukaagung. Kita sangat support dengan UMKM yang ada di Kecamatan Bula ini. Ini adalah salah satu produknya. Selain bandrekku sahabat opat, ada juga keripik tempe, cuman lagi habis. Nah, jadi ini akan ya lain kali Bu, jadi bisa untuk bersama-sama menikmati bandrekku sahabat opat. Oke. Nah, sebelum Ibu menjadi kepala sekolah hari ini, tentu tidak langsung menjadi kepala sekolah, ada track record yang ya mungkin diceritakan bisa lumayan perjuangan sangat panjang gitu Bu. Nah, jadi kira-kira bagaimana proses Ibu selaku wanita yang biasanya pada seumuran Ibu ini kebanyakan lulus SD atau SMP, adalah bekerja kemudian ingin menjadi ibu rumah tangga yang baik. Nah, bagaimana di kepribadian Ibu sendiri, karena sebelum kita podcast ini ngobrol ya, jadi kekurangan sosok seorang ibu lah. Ya, gimana kira-kira Bu? Apa yang memotivasi untuk berpendidikan? Iya, jadi motivasi paling kuat yaitu karena dari ibu sendiri yang memang menginginkan anak-anaknya itu dibekali ilmu. Kalau sampai di titik ini sebenarnya semua bonus lah. Jadi awalnya jadilah perempuan yang jangan hanya bisa meminta dengan suami, paling tidak bisa mencukupi kebutuhannya sendiri, atau ada keinginan bisa mencukupinya sendiri. Awalnya seperti itu. Kemudian karena berawal dari keluarga yang memang kurang mampu, mau diwarisin harta nggak punya. Akhirnya warisan ilmu itulah yang memang emak tanamkan, ibu tanamkan kepada kami. Jadi cita-cita menjadi guru pun cita-citanya ibu. Oh, bukan secara pribadi? Secara pribadi waktu itu menolak. Kepinginnya di apoteker gitu dulu, tapi emak kuatnya jadi guru aja, kamu pantas jadi guru, kata emak begitu. Jadi berawal dari situ ya dijalani aja, lulus SMA nggak langsung kuliah sih. Jadi waktu itu karena memang terbentur biaya, walaupun emak di luar negeri juga, waktu zaman dulu di Malaysia itu masih belum lah, maksudnya belum kayak yang sekarang di Taiwan kan lumayan gitu, beda ininya. Jadi ibu, posisi ibu itu dari ibunya ibu, gimana ibunya ibu ini? Ibunya sedari ibu usia berapa? Dari SMP itu sudah niat ke luar negeri emak itu. Jadi tapi waktu itu pas Krismon Indonesia 98. Jadi sempat terhenti di situ 2 tahun, belum bisa berangkat ke luar negeri waktu itu. Jadi saya masuk SMA, baru emak positif ke Malaysia waktu itu. Sampai hari ini? Sampai hari ini sudah berpindah, hari ini di Taiwan. Di Taiwan. Gimana itu, harusnya kan kalau sudah melihat anaknya kedua-duanya sudah sukses menjadi tiga ya, tiganya sudah sukses. Ada yang punya usaha di mobil Bu ya. Ada yang, kalau duanya ASN yang perempuan, ASN. Harusnya kan sudah cukup nih kan, ibu harus pulang ya menikmati apa yang beliau tanamkan ke anak-anaknya. Benar. Lantas gimana? Masih
Ternyata masih, karena keinget cucunya, saya pengen ngasih cucu dulu lah. Nanti kalau sudah memang waktunya saya pulang, saya benar-benar sudah menikmati. Istilahnya cucu sudah pernah ngasih gitu. Oke. Nah, kemudian kalau untuk meniti karir, sejak usia berapa atau masih proses kuliah, Ibu menjadi seorang guru misalkan honor, kemudian berapa tahun sampai dengan hari menjadi kepala sekolah? Bagaimana perjalanan? Sesingkat apa atau sepanjang apa? Jadi di 2005 itu saya lulus SMA 2003. 2005 itu ikut D2 PGSD sekaligus honor di SDN 2 Sumber Agung waktu itu. Jadi 5 tahun honor, ada pendaftaran CPNS di 2009. 2008 dulu saya lulus, setelah lulus di 2 ngedaftar tapi belum rezekinya. Tahun keduanya mendaftar, alhamdulillah rezeki, karena memang waktu itu berdoanya mungkin dibilangnya aneh kali ya. Jadi berdoanya gini, karena memang orang nggak punya, ya Allah, saya tolong diterima ya Allah, walaupun urutan terakhir nggak apa-apa, karena saya nggak punya uang untuk nyodok, nggak punya harta gitu. Urutan terakhir nggak apa-apa ya Allah, setiap malam berdoa begitu, ya belajar ya Jojong gitu. Sampai di sekolahan dulu ada yang ngomong bahwa bapak kepala, bukan kepala sekolah sih, salah satu guru, Mbak Umi kamu nggak mungkin lo mau dapat itu PNS, karena semua itu udah pakai duit gitu. Nggak apa-apa Pak, bismillah aja kata saya. Pas di 2010 pengumuman pun pas di hari dan tanggal lahir saya, 22 Desember 2009 waktu itu. Jadi kayak kado ulang tahun seumur hidup ini. Itu jadi 2010. Ditempatkan di waktu itu pertama angkatan penempatan pertama di Cukubalak, di SDN 1 Banjarnegeri. Pertama kali lihat lokasi ke sana, pulang-pulang nangis saya Pak. Jalannya ya. Satu jalannya, kan memang belum pernah kerja jauh gitu, belum pernah. Jadi nyampe sana itu nangis karena harus ngelewatin sungai gitu. Motor itu nyebrang, belum ada jembatan. Jadi pulang-pulang diantar dulu, pulang dari sana nangis. Tapi alhamdulillah di sana ketemu orang baik, ada Bapak Carik waktu itu. Saya tinggal di sana selama 7 bulan karena itu masih gadis, belum nikah. Jadi ketemu Bapak di situ, jadi keluarga. Dia hanya sebatas 7 bulan. Setelah itu 7 bulan terus menikah, belum pindah. Menikah masih di situ, suami ikut ke sana, pindah ke rumah penduduk yang lain. Dan keluarga itu pun sekarang jadi keluarga sampai sekarang. Berapa lama di sana, Bu? Di sana 3 tahun. Setelah 2013 di sana turun ke Bulog di SDN 2 Banjarmasin. Di Banjarmasin dulu. Iya. Iya, tempat suami honor karena yang paling dekat dengan rumah. Iya. Jadi di satu sisi pengen berdoa di urutan terakhir nggak apa-apa. Kedua kado terindah. Iya, begitu pelaksanaan nangis, Bu ya. Nangis, tetap nangis. Tapi ya nangis itu karena proses ya. Akhirnya setelah dijalani, oh ya seneng karena di sana mereka welcome banget dengan guru dari luar. Jadi apa yang kita sampaikan benar-benar direspon baik sama anak-anak. Nyampe sekarang pun di FB anaknya udah pada gede-gede, udah berkeluarga, masih sering ibu, nyapa ibu gitu. Oke. Kalau diangkat sebagai kepala sekolah di SD Negeri 2 Sukagung ini sejak tahun berapa? Saya diangkat jadi masih PLT sebenarnya. Sekarang hari ini? Posisinya masih PLT walaupun sudah berjalan hampir mau 2 tahun. Jadi di 2024, Mei 2024, 2023, 2023 SKPLT itu turun karena kepala sekolah yang lama pensiun gitu. Karena awalnya jadi bendahara BOS. Jadi
sudah ada istilahnya Pengalaman. pengalaman pengelolaan Benar. itu. Mungkin itu yang dipandang istilahnya bisa nih untuk jadi PLT dulu. Walaupun masih muda dan harus di situ kan banyak yang senior. Jadi tantangan banget gitu loh, Pak. Tantangan banget, kok bisa ya harus di posisi begini. Sedangkan pengalaman ya mungkin lebih dari mereka. Ada yang mantan kepala sekolah di situ. Kepala sekolah SD juga. Iya, dulunya. Jadi, wow, luar biasa gitu. Awal bertemu dengan Bu Umi ini, awal cecetan mau MOU untuk ini Benar. TBM Teras Cendekia dengan SD. Saya pikir guru biasa karena harusnya kan biasanya kalau kepala sekolah, Assalamualaikum Pak Yobi, saya kepala sekolah SD. Nah gitu kan. Ini enggak, Assalamualaikum Pak Yobi, saya dari SD. Nah jadi enggak terlalu meninggikan kepala lah. Masya Allah. Karena memang semua itu kan ya mungkin ya titipan, memang lagi amanahnya di situ gitu. Jadi nggak terlalu wow yang harus saya ini loh menunjukin saya ini kepala sekolah loh, saya yang harus didengar, saya yang harus ditaati omongannya, nggak harus seperti itu. Saya tetap apa-apa dengan Dewan Guru tetap sharing karena posisi memang lebih muda dan banyak pengalaman di situ. Ya itu tadi, ada yang guru senior, ada yang mantan kepala sekolah. Jadi saya gali di situ buat pengalaman. Ya, dan untuk kegiatan kayaknya nggak tahu capek lah. Setiap kegiatan berangkat tidak terwakilkan, pokoknya berangkat. Insya Allah kalau memang masih diberi nikmat sehat masih dijalani itu. Oke. Nah jadi ketika Bu Umi ini awal pertama jauh 2023 Bu ya, menjadi kepala sekolah dan tadi cerita paling muda, kemudian ada mantan kepala sekolah dan senior dan sebagainya. Nah kemudian untuk memberikan perubahan terobosan itu kan agak sulit karena kita lebih muda. Nah pertama kali Ibu diberikan amanah sebagai PLT kepala sekolah di SD Negeri Sukagung ini, apa yang pertama kali Ibu buat terobosan? Karena yang muda ini kan biasanya lebih cepat nih untuk membuat perubahan dan perkembangan. Nah, apa kira-kira di awal pertama kali Ibu menjabat? Jadi di awal saya mau menyatukan pemikiran, pendapat, persepsinya supaya kita bisa sama-sama jalan bareng. Karena yaitu tadi yang senior dengan yang istilahnya masih muda kadang saling gitu loh. Udahlah yang muda aja, pakai kata yang tua. Nah, saya samakan dulu persepsi itu. Jadi pertama saya memposisikan diri, saya ngomong begini, Bapak Ibu, memang saya ini lebih muda dari Bapak Ibu semua. Tetapi untuk sekarang karena satu kertas, saya akhirnya yang harus dituakan di sini. Jadi mohon maaf, mohon izin, tidak merubah kebiasaan kita tadinya sama-sama guru, tapi ada perbedaannya. Saya ingin sekolahan ini berubah lebih baik. Yang tadinya sudah baik, pengen berubah lebih baik lagi. Jadi ayo sama-sama. Apa yang saya programkan, tolong didukung. Tapi kalau program tersebut kurang pas, atau silakan kritik saya, tapi dengan penyampaian yang baik. Jangan sampai istilahnya membuat gaduh, malahan sekolahan kita jadi bukan bertambah baik, malahan mundur lagi gitu. Akhirnya sudah solid ya, sudah satu persepsi. Kemudian baru terjun bagaimana mengolah siswa. Iya. Nah di Sukagung ini kan cukup unik Bu. Ada yang orang tuanya, kalau hari ini sih anak-anak kayaknya rata bahasa Indonesia semua ya. Dari orang tuanya kan ada yang Lampung, ada yang Jawa, ada yang Sunda, terus ada yang Jaseng dan lain-lain. Biasanya di sekolah SD ini sangat rentan terhadap bullying, ya kan? Ada yang manggil nama itu, nama orang tuanya yang dipanggil, kemudian dijentulin, ya dan lain sebagainya lah. Nah, kira-kira yang pertama itu pernah terjadi atau tidak di SD itu, kemudian yang kedua langkah-langkah yang dilakukan jika itu terjadi atau sebagai pencegahan dari kepala sekolah dan juga dewan guru, seperti apa yang dilakukan untuk menangani ataupun melakukan pencegahan terhadap bullying yang terjadi di sekolah. Iya, memang benar sih,
dari bahasa, dari suku memang sangat banyak di sini gitu. Kalau saya dulu di S2 Banjarmasin rata-rata hanya dua sih, Jawa sama Sunda aja sih di SD 2 Banjarmasin. Kalau satu Banjarmasin banyak yang Lampungnya. Jadi nggak terlalu ya. Kalau di sini, oh ini ada yang Sunda, ada yang Lampung, ada yang Jaseng, nah lumayan Jawa. Jadi memang sering terjadi dulunya itu bully itu. Apalagi memanggil nama orang tua, nama teman dengan nama orang tuanya itu sangat sangat sering gitu. Tapi kemudian karena kami menjadi salah satu sekolah sasaran dan itu kami juga dididik supaya seperti apa sih sekolah yang ramah sama anak. Kami ambil pelajaran dari mereka yang mereka kasih, Dewan Guru juga ikut juga. Jadi semakin kesini kita semakin tahu penanganannya. Salah satunya yaitu dengan membuat tim pencegahan kekerasan di sekolah. Timnya Tim TPPK, jajaran tim. Dewan Guru dan komite sekolah. Jadi kalau terjadi bully, maka akan diselesaikan, akan dimediasi. Seperti itu. Sampai saat ini itu sudah berjalan, baik itu berlaku dengan guru maupun orang tua. Kadang awalnya anaknya nih yang istilahnya berseteru. Akhirnya orang tua. Nah, orang tuanya pun kami panggil, kami mediasi. Kami selesaikan di situ. Jadi pernah terjadi karena itu masalah anak. Orang tuanya ke sekolah. Dijambak itu anaknya. Kita panggil orang tuanya, orang tua si anak, orang tua yang tadi sama-sama kita iniin supaya ini loh ada permasalahan seperti ini. Anaknya udah main bareng, orang tuanya masih berantem. Iya, terkadang seperti itu Bu ya. Jadi penanganannya itu secara kalau anak dengan anak dipanggil, ya takutnya kan mereka ada kayak psikis terganggu nih, saya akan anak nakal dan lain-lain. Nah, jadi langkah-langkah yang dilakukan selain orang tua dipanggil, apakah ada sosialisasi terhadap siswa, terhadap orang tua dan lain sebagainya? Iya benar. Kami lakukan sosialisasi sama anak per kelas, ya. Setiap guru memang saya minta untuk menyampaikan ke anak-anak bagaimana proses bullying itu bisa menyakiti teman kita. Jadi setiap kelas Dewan Gurunya itu mensosialisasi itu. Kemudian di grup kelas dengan orang tuanya itu pun disampaikan bahwa hanya dengan mengejek itu sudah termasuk bully. Bukan hal yang biasa. Kalau dulu mungkin itu biasa lah ngomong kayak gitu, biarin aja anak-anak gitu. Tapi ternyata itu menimbulkan dampak yang luar biasa sama anak. Jadi kalau menurut Ibu sendiri, berdasarkan pengalaman terhadap anak yang sering dibully dan lain sebagainya, pengaruh negatif terhadap anak yang suka membuli atau yang dibully itu seperti apa pengaruh negatifnya, dampak terhadap kepribadian siswa? Dampaknya itu sangat sangat besar ternyata bully itu. Jadi anak yang dibully itu merasa minder, pendiam, tapi rata-rata yang pendiam itu malah yang sering dibully sebenarnya. Karena mereka tidak bisa mengungkapkan, mau mengungkapkan itu takut gitu. Jadi ya itu, ada yang pernah sampai tidak sekolah, tidak mau sekolah karena ada yang nakal, tapi itu pun nggak bisa disampaikan. Ternyata kami selidiki, kenapa nak si ini kok nggak pernah masuk, kok jarang masuk. Ternyata ada anak lain yang membulinya. Sampai pernah udah mau ujian, nggak mau sekolah lagi katanya. Orang tuanya dipanggil pun udah nyerah orang tuanya. Karena anak kami dari pihak sekolah mendatangi anak tersebut di rumah. Tanya baik-baik. Kemudian barulah dia ngomong. Karena kondisi dia yang ngomong kulitnya hitam, rambutnya keriting. Jadi dari kelas 2 SD dibully sampai kelas 6 sama teman-temannya. Gitu. Kemudian dia memang broken home waktu itu. Tapi ya setelah kita dekati, kita sering
ajak ngobrol, kita kasih ini, akhirnya mau dia untuk ikut ujian. Itu anaknya lanjut SMP nggak? Alhamdulillah sekarang udah SMA. Kemarin ketemu di Kecamatan Bulog, jadi ikut paskib kecamatan, makanya apa ya? Haru. Kadang nikmatnya jadi guru itu di situ. Bukan mau istilahnya dapat buket atau apa di hari guru, bukan. Tapi melihat anak-anaknya itu bisa maju. Ya. Jadi memang peran guru, kepala sekolah, semua circle yang di sekolah itu memang sangat penting. Seandainya jika ibu sebagai guru tidak melakukan pendekatan yang baik ke anak, mungkin hari ini anak itu sudah putus sekolah, sudah nggak tahu Bu ya. Tapi alhamdulillah dia mampu keluar dari zona itu, kemudian dia menjadi paski, itu kan, itu berarti kan secara mental sudah terbentuk. Memang benar peran dari sekolah itu sangat penting untuk membangun dan mencegah terhadap terhadap anak yang kena bully. Ya, benar. Kemudian untuk harapan ibu sendiri, harapan ibu Umi, apa yang ibu harapkan terhadap SD 2 Sukaagung dan juga pendidikan yang ada di Kecamatan Bulo ini? Kalau saya inginnya sih di SD, khususnya SD 2 Sukaagung sih, baik Dewan Guru, anak-anak, kemudian komite, wali murid, bisa satu sinergi untuk benar-benar memajukan pendidikan yang ada di SD 2 Sukaagung, karena tidak bisa dilakukan sendiri. Saya pun sebagai kepala sekolah nggak bisa melakukannya sendiri tanpa ada dukungan dari Dewan Guru, wali murid, komite, serta anak-anak semua. Nggak bisa dilakukan sendiri. Tapi kalau secara bersama, mudah-mudahan bisa. Ya bukannya mau apa, tapi selama saya di situ sudah banyak perubahannya, perubahan dalam sikap, perubahan dalam tata kelola lingkungan. Jadi walaupun berat, memang saya rasa memang berat enak jadi guru daripada kepala sekolah asli. Ibaratnya kita bergelut dengan siswa nih, dalam pembelajaran itu asik, menyenangkan gitu. Tapi setelah berdiri jadi kepala sekolah, ternyata banyak yang mau dipikirkan. Dari siswanya iya, dari gurunya iya, lingkungan iya, ya sekolah ya keamanan, semuanya itu dipikirkan gitu. Jadi iya benar-benar enak jadi guru sebenarnya. Cuman ya panggilan, karena memang niatnya ibadah, sudah amanah juga, dinikmatin aja, enjoy aja. Sekecil apapun perubahan kita lakukan. Terakhir sebelum kita tutup, jadi di SD 2 Sukaagung ini, karena sebentar lagi kan mau penerimaan siswa baru, mungkin sebagai tawaran apa yang menjadi kelebihan SD Negeri 2 Sukaagung sehingga layak untuk anaknya masuk di sekolah tersebut? Jadi untuk wali murid nih sekitaran Sukaagung yang mau melirik SD 2 Sukaagung, jadi untuk sekarang itu banyak siswa kami yang berprestasi dari pramukanya, dari istilahnya ada kegiatan di kecamatan, kadang menunjuknya SD 2 Sukaagung, pilih anaknya Bu untuk lomba dongeng, pilih anaknya Bu untuk OSN, pilih anaknya Bu untuk satu lagi apa kemarinnya. Jadi ada poin-poin plusnya kami yang memang dilirik oleh kecamatan, kemudian dari pihak kabupaten juga sering mengadakan kegiatan di sekolahan kami. Ya kemudian ada istilahnya sekolahan kami satu-satunya di Bulo awalnya yang punya sekolahnya itu dilukis. Sekolahan lain belum, tapi sekarang sudah menyusul di satu Gunung Terang, tapi nggak full kayak kami. Jadi membuat anak yang bisa sekolahnya itu, saya mau sekolah loh, sekolahnya bagus, istilahnya ada gambar-gambarnya. Selain memang gurunya kami yang memang punya dedikasi yang tinggi juga, sehingga ya muncullah SD 2 Sukaagung yang sekarang gitu, yang katanya dulu pernah. Jadi saya mendengar cerita yang dulu pernah loh, murid kita sampai banyak,
kemudian banyak kegiatan dari tari-tarian juga kita yang selalu di ini. Jadi saya menumbuhkan lagi ini yang dulu yang sempat vakum, sekarang dimunculkan lagi. Ini loh SD 2, ada guru tariknya. Jadi banyak yang memang bisa untuk dilirik lah, ini loh SD 2 Suka Agung yang sekarang, beda dengan yang sebelumnya gitu. Oke, siap. Terima kasih banyak Bu Umi yang sudah menyempatkan hadir. Mudah-mudahan apa yang menjadi perbincangan kita bisa menjadi semangat, motivasi bagi kaum wanita yang hari ini sedang berproses menjadi guru honor. Ya, karena semua itu tidak bisa melihat masa depan seperti apa, tapi minimal kehadiran Ibu di podcast ini menjadi suatu gambaran untuk yang hari ini sedang honor bagi perempuan maupun yang laki-laki selagi dia berproses, berusaha, dan mudah-mudahan ada masanya kita untuk menjadi yang lebih baik, dan tentunya seperti Ibu bisa memberikan dampak manfaat terhadap lingkungan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Terima kasih sekali lagi Bu Umi, kurang lebih mohon maaf. Saya Ri Dini Salatul Mustaqim, Allahumma fiqil akumatorik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.